Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin khatamin nabiyyin wa ala alihi washabbihi wa mawalah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Saudara-saudaraku sekalian, sahabat Darussalam TV serta keluarga besar Darul Islah yang kami cintai, semoga selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di dalam bulan puasa ini kita telah masuk ke dalam fase ketiga yang Rasulullah jelaskan dalam hadisnya, itu awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu iskun minan nar. Jadi Ramadan itu terbagi menjadi 3 fase. Fase pertama itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesempatan kita besar pada awal Ramadan itu untuk mulai menanamkan niat di dalam hati kita, tekad untuk bersungguh-sungguh. Dan di fase kedua kita mendapat ampunan. Di fase itulah kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi taubat, agar diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan di fase ketiga ini kita memiliki sesuatu yang spesial. Para ulama sepakat di antara malam-malam ganjil di fase ketiga itu ada Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Malam yang mengandung arti yang begitu besar, yang begitu banyak. Karena Lailatul Qadar ini adalah sebuah kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala. Keagungan yang bahwasanya dikisahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW yang telah tahu kisah-kisah dari umat-umat Nabi zaman terdahulu sebelum Rasulullah itu, seperti Nabi Nuh alaihi salam memiliki umur yang cukup panjang, yakni 1000 tahun kurang 50, yaitu berarti 950 tahun kurang lebih. Umatnya begitu pun Nabi Ibrahim memiliki umur yang beratus-ratus tahun, dan setelah itu nabi-nabi yang lain juga memiliki umatnya yang berumurnya panjang. Sedangkan Rasulullah SAW dan umatnya hanya berumur pendek, rata-rata kisaran 100 tahun, 63 tahun, 62 tahun. Jadi ada keresahan terjadi di hati Nabi Muhammad SAW ini, bagaimana nasib umatku yang hanya berumur pendek, sedangkan nabi-nabi pada zaman dahulu serta umatnya itu memiliki umur panjang, berarti memiliki kesempatan yang besar, yang lama untuk beribadah dan beramal soleh. Bagaimana dengan nasib umatku? Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala merespon keresahan Rasulullah SAW. Umatmu ini, kata Allah, umatmu ini umurnya pendek, tapi aku beri bonus dengan malam Lailatul Qadar, sebagaimana dikatakan di ayat yang tercantum pada surat Al-Qadr, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar ini lebih mulia dibandingkan 1000 bulan. 1000 bulan jika dijumlahkan itu sama dengan 83 tahun 4 bulan. Jadi seakan-akan orang yang mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar ini, dia itu beramal seakan-akan 83 tahun gitu. Begitupun amal-amal sunnah yang dilipat gandakan di bulan Ramadan ini menjadi lantas bagaimana cara kita mencari Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Lantas kita bertanya,
Sebetulnya di mana malam Lailatul Qadar ini diturunkan? Ulama berpendapat di antara malam-malam ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadan, sebagaimana Rasulullah SAW sabda, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, taharraw Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhiri min Ramadan. Carilah oleh kamu sekalian Lailatul Qadri ini di witir 10 di bulan Ramadan. Witir 10 terakhir bulan Ramadan. Maksudnya di 10 terakhir bulan Ramadan. Nah, itu clue dari Rasulullah SAW untuk kita mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Macam-macam pendapat ulama sepakat, sebagaimana Imam Ghazali, sebagaimana Imam Syafi'i. Imam Syafi'i cenderung pada tanggal 21 Ramadan. Itu pengalaman beliau, atau mungkin ijtihad dari beliau. Masing-masing dari kita Astagfirullahaladzim. Lalu sekarang kita sudah berada di tanggal 20 Sekarang kita sudah berada di tanggal 23 Ramadan. Masih besar kesempatan untuk kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jangan sia-siakan, kita harus kencangkan lagi amalan kita, sholat berjamaah kita, witir kita, tadarus kita, zikir kita, dan perbanyak zikir Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini adalah zikir khusus di bulan Ramadan. Perbanyak itu di malam hari. Jangan maksiat, jangan cuma hindari maksiat ketika siang hari karena kita puasa, tapi Ramadan di malam hari kita harus juga menahan hawa nafsu, menghindari maksiat. Jangan tidur terlalu malam supaya kita bisa bangun di sepertiga malam, lalu laksanakanlah sholat hajat, sholat taubat, sholat tahajud. Lalu laksanakanlah juga qobliyah subuh, laksanakan juga sedekah subuh. Itu kita laksanakan terus dawam hingga akhir Ramadan. Supaya kenapa? Supaya jika salah satu di antara amalan tersebut kita mendapat getaran di hati kita yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menandakan ciri kita mendapat Lailatul Qadar. Jika di antara amalan tersebut kita mendapat faidah, kita mendapat keutamaan Lailatul Qadar, maka itulah amalan kita yang dihitung. Dihitung dilipat gandakan, sebagaimana dihitung dilipat gandakan menjadi 1000 bulan. Apa cirinya ketika manusia telah mendapat malam Lailatul Qadar? Yang pertama adalah salamun, ketenangan. Salamun hiya hatta matla'il fajr, ketenangan. Ketika kita telah mendapat malam Lailatul Qadar itu kita merasa tenang, merasa damai, merasa baik. Dan ciri yang paling utama dari segala ciri tanda-tanda alam semesta itu adalah perubahan di dalam diri kita. Kita menjadi lebih giat dalam beribadah, lebih ingin tambah. Dan para malaikat pada malam-malam ini turun ke muka bumi atas perintah Allah untuk menurunkan malam Lailatul Qadar kepada orang-orang yang terpilih. Nah, itu sebagian. Nah, itu begitulah. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini. Jadi jangan sia-siakan kesempatan besar ini, karena sesungguhnya perindu kemuliaan akan mencari kemuliaan. Sekian dari saya, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.